Halo semuanya, kembali lagi bersama saya Aisyah Malia dari kelas Standar Industri. Di video kali ini saya ingin membahas tentang apa itu router OS dan routerboot. Nah, topik pembahasan kita pada video kali ini adalah apa itu router OS dan routerboot, apa itu router OS fitur, lalu ada nama, tipe, dan arsitektur routerboot. Nah, apa sih router OS itu? Router OS adalah network operasi sistem berbasis Linux yang dirancang khusus untuk mengelola dan mengontrol jaringan komputer. Router OS biasa dikonfigurasi menggunakan aplikasi Winbox yang memudahkan pengguna dalam mengatur router melalui komputer. Selanjutnya, apa itu router boot? Router boot adalah lini perangkat keras jaringan yang diproduksi oleh Mikrotik. Dirancang untuk menjalankan sistem operasi router OS milik perusahaan tersebut. Setiap router boot biasanya datang dengan lisensi router OS, sistem operasi berbasis Linux yang mendukung fitur-fitur seperti routing statis dan dinamis, firewall, QoS, VPN, dan manajemen jaringan nirkabel. Router OS dikonfigurasi melalui antarmuka grafis atau Winbox, CLI, atau akses web. Model populer. Beberapa model populer termasuk RB750 untuk penggunaan Soho, RB3011 untuk jaringan menengah, serta seri CCR Cloud Core Router untuk kebutuhan enterprise dengan performa tinggi. Varian wireless seperti hub dan WAP menyediakan solusi akses Wi-Fi terintegrasi. Selanjutnya ada Router OS Features. Router OS menyediakan berbagai layanan jaringan untuk membantu administrator dalam mengelola perangkat dan pengguna dalam jaringan. Yang pertama ada routing. Router OS menyediakan fitur routing untuk jalur pengiriman paket data antar jaringan. Sistem ini mendukung berbagai protokol routing baik IPv4 maupun IPv6 seperti RIP, Routing Information Protocol, OSPF, Open Shortest Path First, BGP, dan Border Gateway Protocol, RIPNG, dan OSPF3 untuk jaringan IPv6. Yang kedua ada firewall dan net. Firewall bekerja dengan cara memfilter paket data untuk masuk maupun keluar dari jaringan. Selain itu, terdapat fitur Network Address Translation yang memungkinkan banyak perangkat dalam jaringan lokal menggunakan satu alamat IP publik saat mengakses internet. Sistem firewall pada router OS berbasis Linux sehingga memiliki kemampuan filtering yang cukup kuat dan fleksibel. Yang ketiga ada QoS dan bandwidth. Manajemen router OS menyediakan fitur Quality of Service Queue atau QoS yang berfungsi untuk mengatur penggunaan bandwidth jaringan. Dengan fitur ini, administrator dapat membatasi kecepatan internet pengguna, membagi bandwidth secara merata, dan memprioritaskan layanan tertentu. Pengaturan ini penting agar jaringan tetap stabil ketika banyak pengguna menggunakan internet secara bersamaan. Yang keempat ada hotspot dan manajemen. Pengguna router OS menyediakan fitur hotspot gateway yang memungkinkan administrator membuat sistem autentikasi pengguna sebelum mereka dapat mengakses internet. Fitur ini sering digunakan di tempat-tempat seperti sekolah, kampus, hotel, dan area publik. Router OS menyediakan portal login yang dapat disesuaikan dengan kebutuhan. Selain itu, manajemen pengguna dapat dilakukan menggunakan sistem user, manager, atau server radius. Yang kelima ada VPN dan tunneling. Router OS mendukung berbagai teknologi virtual private network yang memungkinkan koneksi jaringan secara aman melalui internet. VPN biasanya digunakan untuk menghubungkan jaringan antar kantor, memberikan akses jarak jauh kepada karyawan, menjaga keamanan komunikasi data. Beberapa protokol VPN yang digunakan router OS antara lain adalah VVTP, L2TP, IPsec, OpenVPN, AOIP, Ethernet over IP. Dengan fitur ini, komunikasi antar jaringan dapat dilakukan dengan lebih aman. Yang terakhir ada wireless dan layanan jaringan. Router OS juga menyediakan dukungan untuk jaringan wireless jika perangkat router memiliki modul Wi-Fi. Perangkat dapat berfungsi sebagai
access point, wireless client, dan wireless braid. Selain itu, router OS juga menyediakan berbagai layanan jaringan penting seperti VLAN untuk segmentasi jaringan, DHCP server untuk pemberian alamat IP otomatis, dan DNS untuk penerjemah nama domain, proxy server untuk caching dan pengelolaan akses internet. Fitur-fitur ini membuat router OS mampu mengelola infrastruktur jaringan secara lebih terintegrasi. Selanjutnya ada router boot name. Pengkategorian nama pada router boot mikrotik berdasarkan 3 kategori. RB adalah singkatan dari router boot yang menjelaskan bahwa RB adalah hardware bukan mikrotik. Lalu ada angka 9, yaitu digit pertama. Angka pertama biasanya menunjukkan seri atau kelas perangkat router. 9 berarti perangkat berada pada seri menengah atau mid-range, yang biasanya digunakan untuk jaringan rumah, kantor kecil, dan hotspot kecil. Lalu ada angka 5, yaitu digit kedua. Angka ini biasanya menunjukkan jumlah port Ethernet, dan 5 berarti router memiliki 5 port Ethernet. Yang terakhir ada angka 1, digit terakhir. Angka terakhir biasanya menunjukkan versi atau generasi model dari seri tersebut. Selain pengkategorian seri RB router atau router boot, mikrotik memiliki 2 cara penamaan yang berbeda sesuai dengan fungsi dan lain-lain. Yang pertama ada word naming, adalah penamaan perangkat menggunakan kata atau istilah tertentu yang menggambarkan bentuk, fungsi, atau karakteristik perangkat. Contohnya Omnitic, Grok, SXT, LHG, dan Dynadis termasuk word naming. Karena menggunakan nama kata yang menggambarkan jenis atau fungsi perangkat, bukan kode angka seperti LB951 pada router boot mikrotik. Yang kedua ada exceptional naming. Exceptional naming adalah penamaan khusus yang tidak mengikuti pola angka atau huruf standar. Biasanya digunakan untuk seri tertentu atau perangkat khusus. Artinya, nama perangkat tidak bisa dijelaskan hanya dari pola angka. Contohnya, LB Grove, LB Metal, LB Omnitic. Nama tersebut menggunakan kata unik sebagai nama produk, bukan kombinasi angka seperti LB951 atau LB3011. Nah, kesimpulannya, word naming adalah penamaan menggunakan huruf yang menunjukkan fitur perangkat, sedangkan expressional naming adalah penamaan khusus yang tidak mengikuti pola dan angka biasa. Selanjutnya ada router boot tipe. Di sini penjelasan kode lain pada RB952UI dan 5AC2ND dan TC. U untuk super port USB, A untuk advance atau memori dan level biasa lebih tinggi, H untuk high performance atau biasanya more powerful full VC. J untuk support port Ethernet GB, S untuk support port SPF, 5 untuk support frekuensi 5 GHz, 2 untuk support frekuensi 2,4 GHz, 52 untuk band 5 GHz dan 2,4 GHz. Yang terakhir ada TC atau Testing Vertical Cache. Selanjutnya ada router boot arsitektur. Arsitektur router boot adalah struktur atau komponen utama yang menyusun perangkat router boot pada produk jaringan buatan mikrotik. Arsitektur ini menjelaskan bagaimana perangkat keras atau hardware bekerja untuk menjalankan sistem operasi router OS dan mengelola jaringan. Di sini ada beberapa arsitektur pada mikrotik, antara lain adalah MIPSBE, adalah arsitektur prosesor yang paling banyak digunakan pada perangkat mikrotik generasi lama dan menengah. Yang kedua ada SMIPS, adalah arsitektur prosesor yang digunakan pada perangkat dengan spesifikasi lebih ringan. Yang ketiga ada TILE, adalah arsitektur prosesor dengan banyak core atau multi-core yang dirancang untuk performa tinggi karena mampu menangani trafik jaringan yang sangat tinggi. PPC atau PowerPC adalah arsitektur prosesor yang digunakan pada router boot kelas enterprise sebelum muncul arsitektur ARM. Biasanya digunakan untuk routing skala besar dan backbone jaringan. Lalu selanjutnya ada ARM. Router dengan arsitektur ARM memiliki performa tinggi dengan konsumsi daya yang lebih efisien.
Lalu ada x86. Arsitektur x86 memungkinkan router AES dijalankan pada komputer atau PC biasa. Yang selanjutnya ada MIPSLE atau Little Endian adalah arsitektur yang digunakan pada beberapa router board generasi menengah. Yang terakhir ada MMIPS adalah arsitektur prosesor yang digunakan pada router board terbaru dengan efisiensi tinggi. Nah, terima kasih sudah menonton video penjelasan pada video kali ini. Terima kasih.